Makan bergizi gratis. Kita akan lihat tidak hanya makan bergizi gratis sebenarnya, tapi beberapa kebijakan, beberapa program dari kepengurusan negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah itu benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, apakah itu benar mampu menyelesaikan masalah yang selama ini kita hadapi bersama-sama, atau justru sebaliknya, menambah masalah, kemudian mengalihkan kita dari perhatian terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya itu adalah persoalan pokok bangsa kita. Makan bergizi gratis. Satu, kita lihat dari tujuannya dulu. Kalau tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan tentang gizi, kalau tujuannya adalah menyelesaikan masalah tentang stunting, kalau tujuannya adalah mempersiapkan kualitas generasi kita ke depan supaya menjadi lebih bagus lagi, oke. Tetapi kalau tujuannya itu adalah bagaimana mengambil APBN melalui skema tertentu, melalui desain tertentu yang diputuskan tidak berdasarkan masukan-masukan dari bawah atau bottom up, maka itu perlu kita koreksi. Kemudian yang kedua, perencanaannya. Apakah makan bergizi gratis ini perencanaannya didasarkan pada riset yang mendalam, riset yang serius, yang melibatkan para expert di bidangnya masing-masing, bidang gizi, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang UMKM, bidang investasi, dan bidang-bidang yang lain yang berhubungan dengan tujuan daripada kebijakan makan bergizi gratis ini dijalankan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya? Apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik? Apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan bersama-sama sehingga dia bisa dikontrol, dia bisa dimonitoring, dia bisa dievaluasi ketika ada kekeliruan dalam perjalanannya, kemudian langsung dibenahi. Kemudian yang keempat, bagaimana pengawasannya? Apakah makan bergizi gratis ini itu ada mekanisme pengawasan yang holistik, mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin, untuk memastikan tidak hanya bagaimana anggaran itu dikelola dengan sebaik-baiknya, tetapi outputnya dalam bentuk makan bergizi gratis yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita di sekolah itu benar-benar makanan yang berkualitas, benar-benar makanan yang bergizi, benar-benar makanan yang disajikan tepat waktu. Kemudian bagaimana komitmennya? Komitmen ini tentu berhubungan juga dengan salah satunya adalah transparansi. Ketika satu kebijakan, ketika satu program itu tidak ada transparansinya, atau seperti kucing-kucingan atau seperti peta umpet, maka wajar masyarakat memberikan kritik, masyarakat memberikan masukan-masukan, sehingga apa yang diharapkan sebagai program tadi, makan bergizi gratis, tidak kemudian berubah menjadi proyek yang hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja untuk mengambil uang dari APBN yang sebenarnya sumbernya adalah dari pajak rakyat Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang makan bergizi gratis ini, tentu kita akan melihat dari beberapa hal. Yang pertama, apakah makan bergizi gratis ini menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Apakah makan bergizi gratis ini memberdayakan atau justru melemahkan sebagian besar orang? Apakah makan bergizi gratis ini memberikan dampak multi efek secara positif terhadap masyarakat umum, terhadap siswa kita, terhadap guru, terhadap sekolah, desa, dan lain sebagainya? Atau justru sebaliknya? Apakah makan bergizi gratis ini mampu melahirkan atau memproduksi pengetahuan tentang program pemenuhan gizi untuk anak-anak, program tentang mengatasi stunting, dan program tentang bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia ke depan?
Juga apakah makan bergizi gratis ini mampu mengubah kondisi menjadi lebih baik atau justru menciptakan kondisi-kondisi di mana di dalamnya terdapat persoalan-persoalan baru. Nah, itu menjadi catatan kita bersama, itu menjadi catatan pengurus negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama BGN, Badan Gizi Nasional hari ini. Makan bergizi gratis harus dievaluasi. Makan bergizi gratis itu harus dimonitoring kalau memang masih mau jalan. Melihat beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini, 5.000 dapur fiktif, 5.000 lebih siswa keracunan, beredar surat tentang kalau keracunan tolong dirahasiakan, kalau omprengnya hilang yang mengganti itu sekolah atau gurunya. Kemudian KPK pada beberapa waktu yang lalu juga sempat menyinggung tentang potensi korupsi di makan bergizi gratis ini, potongan. Kemudian kita lihat di beberapa media hasil investigasi mereka terkait dengan ternyata pengelolaan makan bergizi gratis ini dapur-dapurnya sudah didesain sedemikian rupa, pihak rekanan itu juga direkrut dari kelompok-kelompok tertentu saja. Artinya memang makan bergizi gratis ini adalah satu program, kalau tidak ingin disebut sebagai proyek, yang harus dievaluasi total secara menyeluruh. Sehingga apa? Sehingga anggaran yang sangat besar yang bersumber dari pajak yang kita bayarkan hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Kita tidak ingin ke depan perdebatan yang lebih substansial tentang bagaimana kurikulum pendidikan itu harus diperbaiki, bagaimana kualitas pendidik kita itu harus lebih bagus, bagaimana kesejahteraan guru-guru kita itu juga harus ditingkatkan, bagaimana infrastruktur pendidikan kita juga harus diperbaiki, bagaimana kurikulum yang mencerdaskan, yang membangun kesadaran kritis itu harus digodok bersama-sama. Kita ingin perdebatannya ke arah sana. Kita tidak ingin disibukkan oleh perdebatan-perdebatan tentang berapa yang harus masuk ke puskesmas, berapa keuntungan yang diperoleh oleh segelintir orang saja, berapa anggaran yang digelontorkan setiap tahun. Kita tahu MBG ini per hari itu 1 triliun lebih anggaran yang dikeluarkan. Harusnya kalau itu benar-benar dijalankan dengan baik, kalau misalnya itu dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, saya kira itu akan memberi dampak yang jauh lebih besar terhadap masyarakat. Ketika rakyat menyampaikan kritik, ketika rakyat menyampaikan protes terhadap kepengurusan negara perihal makan bergizi gratis ini, atau program-program yang lainnya, atau kebijakan-kebijakan yang lainnya, itu masyarakat, rakyat tidak sedang membenci negara. Rakyat tidak suka terhadap presiden dan menteri-menterinya. Justru itu adalah satu upaya yang dilakukan secara sadar dalam rangka membantu negara, dalam rangka membantu Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih membayar tim untuk melakukan investigasi, rakyat sebenarnya sedang melakukan investigasi terhadap program yang dinilai, yang dirasakan bertolak belakang dengan tujuan utama program itu diputuskan. Bagaimana mungkin rakyat membenci negara, sementara negara adalah organisasi politik skala besar yang mereka bentuk, yang mereka sepakati, yang mereka tetapkan siapa saja pengurus-pengurusnya untuk mengelola negara itu, untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan, dengan ekonomi, dengan politik, dengan sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketika rakyat kemudian menyampaikan protes, itu dianggap membenci negara.
dianggap sebagai makar. Justru itu adalah salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air. Jadi terkait dengan makan bergizi gratis ini, kita berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi total secara menyeluruh sehingga makan bergizi gratis ini bisa benar-benar berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita melihat fakta-fakta di lapangan, memang sebaiknya makan bergizi gratis ini dihentikan sementara, lakukan investigasi secara partisipatoris dan transparan untuk kemudian apakah anggaran yang begitu besar itu tetap akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis dengan skema, mekanisme, dan monef yang lebih ketat, atau dialihkan ke kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan daerah yang jauh lebih penting dibandingkan makan bergizi gratis. Yang dalam beberapa catatan saya, makan bergizi yang sama sekali tidak gratis dan belum tentu bergizi.